Selamat malam saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 20 Juli 2024. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan hadirkan kepada Anda sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Papua Barat merilis nilai ekspor Papua Barat pada bulan Mei 2024 sebesar 360,03 juta US dollar atau naik 8,33% dibanding bulan April 2024. Bahan bakar mineral merupakan golongan barang yang memiliki nilai ekspor terbesar mencapai 358,06 juta dolar. Nilai ekspor Tiongkok tercatat sebesar dengan nilai 151,11 juta US dollar, turun sebesar 16,05% dibandingkan dengan April 2024. Demikian juga untuk ke Jepang dan Korea Selatan mengalami penurunan. 3 negara besar menjadi tujuan ekspor untuk Provinsi Papua Barat Daya adalah Malaysia, Tiongkok, dan Jepang. Sementara perkembangan impor pada bulan Mei 2024 tidak ada dokumen pemberitahuan impor barang yang masuk di Papua Barat. Sementara nilai impor Papua Barat tidak mengalami perubahan baik secara bulan dan secara tahunan. Berbeda halnya dengan Papua Barat Daya, nilai impor Papua Barat Daya mengalami peningkatan sebesar 100%. Bahan bakar mineral merupakan golongan barang yang memiliki nilai ekspor terbesar mencapai 358,06 juta dolar. Berikutnya kita akan melihat perkembangan impor. Pada bulan Mei 2024 tidak ada dokumen pemberitahuan impor barang yang masuk ke Papua Barat. Sementara di lain pihak, nilai impor Papua Barat Daya mengalami peningkatan sebesar 100% baik secara bulanan maupun secara tahunan. Pada Mei 2024, Papua Barat kembali mengalami surplus neraca perdagangan sebesar 360,03 juta dolar. Surplus ini memperpanjang catatan surplus beruntun menjadi 17 bulan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menemukan ada beberapa masalah terkait pengelolaan anggaran di pemerintah Provinsi Papua Barat sehingga diberikan waktu 10 hari untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut agar tidak menjadi masalah hukum. Saat memimpin apel gabungan ASN dan honorer pada Jumat 19 Juli di halaman kantor Gubernur Arfai Manokwari, Ali Baham Temong Mere mengatakan selama 32 hari pemeriksaan BPK RI pada seluruh OPD di lingkup Pemprov Papua Barat, ditemukan beberapa masalah diantaranya berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan saat dilakukan perjalanan dinas dan beberapa masalah lain sehingga diharapkan selama 10 hari ke depan sesuai waktu yang diberikan, berbagai temuan BPK tersebut wajib ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah hukum. Secara terbuka, PJ Gubernur Papua Barat mengatakan lebih baik menghadapi masalah perdata daripada pidana yang akan berdampak pada karir dan kehidupan aparatur sipil negara. Kaitan dengan evaluasi, termasuk evaluasi terakhir yang hasil dari audit BPK RI dan kemarin sudah disampaikan hasil selama 32 hari ya, kepada seluruh pimpinan OPD yang ada masih perlu melengkapi data dan bukti-bukti. Kami minta dari hari ini 10 hari ke depan harus melengkapi bukti-buktinya. Sementara itu, usai mendampingi PJ Gubernur memimpin apel gabungan kepada sejumlah wartawan, PJ Sekda Papua Barat mengatakan uraian mengenai temuan adalah hal biasa saat dilakukan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh BPK. Seperti adanya kekurangan kelengkapan pada dokumen seperti dokumen perjalanan dinas, juga beberapa masalah lainnya seperti infrastruktur. Namun dengan waktu 10 hari yang diberikan untuk melengkapi kekurangan tersebut, Yaakob Fonatawa optimis temuan BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh beberapa OPD yang ada di pemerintah Provinsi Papua Barat. Uraian tentang temuan itu biasa. Ada infrastrukturnya, ada perjalanan yang tadi Bapak bilang pendukung, kemudian kan ada program keuangan itu ada kesehatan, ada infrastruktur,
ada pendidikan. Nah, dari situ ada uraian juga ke OPD-OPD yang ikut mendukung pekerjaan utama. Nah, itu biasanya begini, karena kita kerja, kesibukan, akhirnya ada dokumen-dokumen yang kurang, itu yang tadi Bapak Gub suruh ingatkan untuk dilengkapi. Begitu, ya. Diharapkan OPD yang diingatkan oleh BPK segera melengkapi apa yang menjadi temuan. Hal ini dapat segera ditindaklanjuti agar proses pelaksanaan pemerintahan Provinsi Papua Barat dapat berjalan lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat meminta agar pada 1 Agustus 2024 mendatang, realisasi serapan anggaran pada APBD Induk 2024 telah mencapai lebih dari 50%. Untuk itu diharapkan seluruh pimpinan perangkat daerah dapat lebih ketat mengawasi realisasi penggunaan anggaran pada masing-masing OPD agar permintaan penjabat gubernur tersebut dapat terpenuhi. Permintaan penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere tersebut disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN dan honorer Pemprov Papua Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Dikatakannya saat ini waktunya untuk memulai perencanaan penyusunan RAPBD Perubahan 2024 dan APBD Induk 2025. Sementara masih terkendala dengan realisasi penggunaan anggaran APBD Induk 2024 belum juga mencapai 50%, sehingga diperlukan kerja ekstra keras seluruh pimpinan perangkat daerah agar realisasi penggunaan anggaran mampu melewati 50% pada 1 Agustus 2024 mendatang. Penjabat Gubernur Papua Barat mengatakan, realisasi pelaksanaan anggaran APBD Induk 2024 telah melewati 6 bulan sehingga progres pelaporan semester pertama harus disampaikan seluruh pimpinan OPD agar dapat diketahui sejauh mana serapan dan hambatan yang dialami setiap OPD. Selaku penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Mere meminta seluruh pimpinan perangkat daerah agar memenuhi target yakni pada 1 Agustus 2024 nanti, realisasi serapan anggaran APBD Induk 2024 telah melebihi angka 50%. Saat ini sudah mulai lagi masuk untuk kaitannya dengan perencanaan anggaran perubahan dan juga anggaran induk tahun 2025. Itu dari sisi perencanaan, padahal dari sisi pelaksanaan kita baru memasuki bulan ke-7. Ya, dari keuangan ini 6 bulan memasuki bulan ke-7 sudah harus melaporkan tentang realisasi 6 bulan pertama, semester pertama, untuk kemudian menjadi bahan untuk kita bicara proyeksi, ya proyeksi baik di anggaran perubahan maupun juga untuk anggaran induk 2025. Itu kaitannya dengan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Oleh karena itu kemudian ya saya minta di 7 bulan ini perlu masing-masing melihat di progres di anggarannya, di DPA-nya sudah sejauh mana ini. Pelaksanaan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa sudah sejauh mana. Di tengah dinamika yang begitu tinggi, tetapi tuntutan tentang realisasi anggaran harus tetap juga harus lakukan. Ya, kami berharap nanti pada tanggal 1 Agustus pada saat evaluasi triwulan ketiga nanti realisasi anggaran tahun 2024 paling tidak sudah di atas 50%. Di atas 50%. Pertanyaannya, yang biasanya paling banyak itu adalah realisasi untuk pengadaan barang dan jasa lebih banyak di konstruksi, yang terutama nilainya besar sekali. Ya, yang kemudian kalau itu bisa terrealisasi berarti realisasi anggaran kita sudah terwakili, bisa persentasinya meningkat. Diharapkan setiap pimpinan OPD dapat meningkatkan serapan dengan menjalankan program dan juga paket pekerjaan pada setiap DPA agar dapat mendukung peningkatan serapan APBD Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, evaluasi kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat seharusnya dilakukan secara berjenjang agar pada saat dilakukan evaluasi kinerja penjabat gubernur yang merupakan entitas perwakilan pemerintah Provinsi Papua Barat, setiap OPD tidak lagi disibukkan untuk mencari-cari data.
Evaluasi kinerja PJ Gubernur Papua Barat akan dilakukan pada tanggal 1 Agustus mendatang di hadapan tim evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Untuk hal tersebut, Pemprov Papua Barat melalui seluruh OPD sedang menyiapkan berbagai data yang diperlukan, meliputi bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang perekonomian. Menyikapi persiapan tersebut, PJ Gubernur Ali Baham Temomere mengatakan, seharusnya Pemprov Papua Barat telah mulai melakukan evaluasi berjenjang, sehingga saat pemerintah pusat meminta data-data capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, Pemprov Papua Barat dapat langsung memberikan. Tidak lagi sibuk mengumpulkan atau mencari-cari data yang diminta. Evaluasi tanggal 1 Agustus, evaluasi untuk pejabat gubernur. Ya, pejabat gubernur itu artinya entitas yang meliputi semua, ya. Saya yang kemudian duduk untuk mempertanggungjawabkan kerja kita semua, ya. Itu tanggal 1 Agustus untuk bulan ke-9. Bulan ke-9. Jadi ini yang sebenarnya saya sampaikan Pak PJ Sekda, kalau gubernur dievaluasi 3 bulan, maka sebenarnya kita juga setiap 3 bulan di sini harus ada evaluasi. Ya, jadi waktunya saja yang diturunkan. Kalau evaluasinya 1 Agustus, maka di sininya ya 2 minggu sebelum, ya 2 minggu sebelum 1 Agustus itu harus Pak Sekda pimpin seluruh pimpinan OPD untuk evaluasi untuk menyempurnakan laporan. Nah begitu. Jadi ini seterusnya begitu. Jadi kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan laporan itu tidak cari-cari data lah, ya tidak cari-cari data. Saya minta untuk ada Zoom dulu untuk asistensi dan untuk mungkin 2 hari sebelum atau 3 hari itu sudah ada di kantor penghubung di Jakarta untuk memantapkan materi untuk persiapan laporan kepada tim dari Irjen Kementerian Dalam Negeri. Seperti diketahui pada apel gabungan Senin pagi 8 Juli lalu di halaman kantor Gubernur Papua Barat, PJ Sekda Papua Barat Jakob Fonataba mengatakan ada 3 bidang penting dalam laporan evaluasi kinerja PJ Gubernur, yaitu bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, dan bidang perekonomian. Sementara ada 106 indikator yang diringkas menjadi 10 indikator yang nantinya wajib dijelaskan PJ Gubernur Ali Baham Temomere di hadapan tim evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau agar jangan mudah terpengaruh dengan provokator karena pemerintah Provinsi Papua Barat sedang berupaya keras untuk mengurus status ratusan tenaga honorer. Pernyataan tegas tersebut disampaikan secara terbuka oleh PJ Gubernur Papua Barat di hadapan ratusan pegawai negeri sipil dan tenaga honorer yang mengikuti apel gabungan pada Jumat 19 Juli di halaman kantor Gubernur Arfai Manokwari. Ali Baham Temomere mengatakan tidak segan mengambil langkah tegas mencoret nama siapapun dari data tenaga honorer yang selalu menjadi provokator atau penghasut aksi unjuk rasa. Di tengah upaya keras yang sedang dilakukan Pemprov Papua Barat mengurus status para tenaga honorer untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Penandatanganan surat keputusan pembentukan panitia yang mengurus permasalahan tersebut telah dilakukan dan saat ini proses pengurusan sedang dilakukan mengingat data yang ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi adalah 1.002, sementara data yang ada di Pemprov adalah 1.335 tenaga honorer formasi tahun 2021. Sehingga selisih data tersebut masih terus diselesaikan secara baik oleh pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat agar status para tenaga honorer semuanya dapat diangkat menjadi PNS. Kalau sampai ada yang kemudian sampai menjadi provokator, menjadi ini, bisa saja itu namanya bisa keluar. Saya kasih ingat itu saja. Kita berjuang, tetapi saya kasih ingat etika. Sampai ada yang saya lihat terus, dia yang menjadi kompor terus, bakar terus, bisa-bisa kompornya yang saya kasih rusak. Ya, daripada rumah ini tak bakar, sampai kompornya yang dikasih hancur. Ya, jadi yang lain-lain sudah dengar sudah ini, kita sudah bicara ini. Ya, jadi saya kasih ingat ya ini tenang-tenang. Memang mohon maaf saja, ya lembut-lembut, tetapi ya. Kalau sampai dengan 3 tertentu kan buat ini gampang saja, tanda tangan sini selesai. Saya sudah tanda tangan panitia untuk pelaksanaan proses honorer ini, ya honorer ini. Kita punya
formasi itu 1.002. Ternyata tenaga honorer yang ada ini ada 1.300 lebih ya, 385. Itu formasi tahun 2021. Ya, ternyata yang ada yang diterima itu 1.002 yang formasi yang saat ini. Berarti masih ada yang belum. Ya, harus diusahakan lagi, ya, diusulkan untuk formasi yang sisa. Ya, ini juga perjuangan ini, ya, ini perjuangan. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Ali Baham Temong Mere meminta kepada ratusan tenaga honorer Pemprov Papua Barat agar tetap bersabar karena selain masalah selisih data antara pusat dan Pemprov, masalah verifikasi identitas tenaga honorer sedang dilakukan guna mencegah adanya honorer susupan dan titipan. Selain itu, perhitungan anggaran juga sedang dilakukan karena untuk membayar gaji para honorer yang diangkat menjadi PNS, nantinya diambil melalui dana alokasi umum atau DAU, bukan dari dana DAK atau dana otsus, sehingga diperlukan perhitungan secara baik dan matang agar tidak mengganggu penggajian dan pemberian tunjangan bagi para PNS Provinsi Papua Barat yang berjumlah ribuan orang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere yang ikut dalam aksi penanaman pohon pada Jumat kemarin mengapresiasi Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebab program penanaman pohon telah sejalan dengan program pemerintah. Dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-64 tahun dan ulang tahun Ikatan Adiaksa Dharma Karini ke-24, Jumat kemarin Kejaksaan Tinggi Papua Barat bersama pemerintah Provinsi Papua Barat dan Rimbawan melaksanakan penanaman 200 bibit pohon. Penanaman bibit pohon dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Papua Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere usai melakukan penanaman pohon dalam program Jaksa dan Rimbawan Menanam, menyampaikan apresiasi serta berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang telah memprogramkan penanaman pohon demi melindungi hutan. Tak hanya itu, penjabat gubernur juga menyampaikan jika hal ini telah sejalan dengan program pemerintah dalam rangka melestarikan lingkungan. Bersama-sama dengan Pak Wakajati Papua Barat bersama Wakajati dan jajaran Adiaksa di Provinsi Papua Barat, kita ikuti gerakan menanam bersama Rimbawan, dan ini kami tentunya saya sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kajati dan seluruh jajarannya, dan kegiatan ini bukan hanya di ibu kota provinsi tetapi juga untuk seluruh kabupaten, ya, kejaksaan di seluruh Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini tentunya sudah sejalan dengan komitmen nasional, ya, kaitannya dengan menjaga lingkungan, keberlanjutan pembangunan untuk Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut disampaikan penjabat gubernur bahwa Papua Barat sebagai daerah konservasi yang dikenal dengan mahkota permata tanah Papua, maka kelestarian gunung, lembah, dan juga pantai harus dijaga, sehingga dapat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena kemiskinan ekstrim yang terjadi di Papua Barat dipengaruhi juga oleh ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu untuk di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya, apa yang disebut dengan mahkota permata tanah Papua, dan di sini tentunya kita menjaga kelestarian alam, gunung, lembah, dan pantai, dan salah satu di antaranya adalah dalam rangka untuk bagaimana masyarakat adat yang berada di sekitar hutan bisa hidup dengan sejahtera karena bisa mengelola sumber daya yang ada di sana. Bahwa saat ini Papua Barat masih berada pada posisi kemiskinan ekstrim yang tinggi, angka kemiskinan juga tinggi, ya. Nah, oleh karena itu maka kemiskinan itu kan berarti penghasilan mereka, ya, pendapatan per kapita mereka itu tidak sesuai dengan standar, ya, standar yang layak. Oleh karena itu dengan menanam yang melestarikan lingkungan, tetapi juga tanamannya itu bermanfaat, mudah-mudahan mereka bisa kalau bisa berbuah, dia bisa kemudian menjual dan kemudian menambah penghasilannya.
Gerakan penanaman pohon dinilai sebagai sebuah gerakan pada semua sektor. Oleh karena itu, jajaran pemerintah dan juga unsur Forkopimda di Papua Barat diharapkan dapat menjadi pelopor dengan melanjutkan program menanam. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Persatuan Umat Islam Manokwari (PUIM) Distrik Masni menggelar semangat bulan Muharram 1446 Hijriah dan pemberian santunan bagi anak-anak yatim piatu yang berlangsung di Masjid Baitul Muhajirin, Kampung Mimbawi, Distrik Masni pada Sabtu 20 Juli 2024. Mengusung tema bersinergi dan berbagi untuk anak yatim piatu yang mandiri, semangat bulan Muharram 1446 Hijriah, santunan anak yatim piatu di Distrik Masni ini diawali dengan sholawat dari santriawan dan santriati, serta pengusapan rambut anak yatim piatu dan pemberian santunan bagi 74 anak yatim piatu Distrik Masni, dan dilanjutkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali Mukhtar Bukhori. Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Masni Ridwan dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PUIM Masni karena di sela-sela kesibukan yang ada masih meluangkan waktu menggelar kegiatan seperti ini dalam rangka membantu anak-anak yatim piatu. Pada Ketua PUIM dan seluruh jajarannya yang mana kegiatan-kegiatannya yang begitu padat dan bisa meluangkan waktunya untuk mengadakan kegiatan seperti ini walaupun hujan dari pagi sampai sekarang masih gerimis, tapi tidaklah patah semangat ibu-ibu untuk datang di tempat yang mubarakah ini. Hal senada disampaikan Kepala Distrik Masni Muhammad Ali Syamsul. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada PUIM karena selama ini PUIM Distrik Masni telah berkontribusi bagi Manokwari, mulai dari pendidikan, keagamaan, dan sosial masyarakat. Ia berharap santunan bagi anak yatim piatu bisa menjadi investasi akhirat sekaligus perlindungan di hari kiamat. Yayasan Persatuan Umat Islam PUIM Distrik Masni yang selama ini telah berkontribusi untuk Manokwari, baik di bidang pendidikan, keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Salah satunya melalui kegiatan pemberian santunan kepada anak-anak yatim ini. Sebelumnya dalam laporan Ketua Yayasan PUIM Distrik Masni, Kusnul Mukotima mengatakan saat ini PUIM memiliki program pembinaan bagi anak yatim piatu, yaitu pemberian 26 ekor sapi sebagai modal biaya pendidikan anak yatim piatu ke jenjang pendidikan selanjutnya. Kusnul berpesan kepada anak-anak yatim piatu untuk terus belajar dan menjadi anak yang luar biasa dan memberikan manfaat bagi lingkungan ke depannya. Untuk pembinaan dan untuk kelanjutan pendidikan anak-anak yatim piatu di Distrik Masni dengan pembelian sapi, dan sampai saat ini sapi yang telah kami beli dan kami serahkan di anak-anak yatim Distrik Masni berjumlah 26 ekor. Turut hadir PHBI Distrik Masni, anggota DPR Provinsi Papua Barat, Majelis Taklim At-Taqwa Kampung Makassar Wosi. Natalindo Kedewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan.
Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jelang perayaan Disnatalis ke-26, SMA Negeri 2 Fakfak melaksanakan jalan sehat yang diikuti oleh guru dan juga siswa-siswi. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk kekompakan dan juga kebersamaan. Jalan sehat yang digelar SMA Negeri 2 Fakfak dalam momen Disnatalis ke-26 berlangsung pada Sabtu 20 Juli 2024 dilepas oleh Wakil Bupati Fakfak Yohanadina Hindom yang didampingi para anggota Forkopimda Kabupaten Fakfak. Pelepasan jalan sehat ditandai dengan pemukulan tifa. Jalan sehat yang dilaksanakan dengan rute Jalan Dr. Salasana Muda dan kembali ke Taman Satu Tungku Tiga Batu. Usai jalan sehat dilanjutkan dengan pencanangan sekolah sehat yang ditandai dengan penandatanganan yang diawali oleh Wakil Bupati dan dilanjutkan oleh Kepala Sekolah, para guru, serta alumni SMA Negeri 2 Fakfak. Dalam kegiatan tersebut dimeriahkan oleh grup Mersin Band yang berasal dari SMA Negeri 2 Fakfak yang menampilkan lagu-lagu serta gerakan yang kompak. Rangkaian kegiatan jalan sehat, pencanangan sekolah sehat, dan penandatanganan deklarasi sekolah sehat semuanya berlangsung di Taman Satu Tungku Tiga Batu Fakfak. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Polresta Manokwari pada Jumat sore kemarin mulai melakukan seleksi polisi cilik tahun 2024. Seleksi polisi cilik diikuti ratusan siswa-siswi sekolah dasar dan berikut informasinya untuk Anda. Tahun 2024 ini, Polresta Manokwari kembali melakukan seleksi polisi cilik. Pada Jumat sore 19 Juli, seleksi hari pertama dilangsungkan. Seleksi yang diawali dengan pendaftaran mendapat respon dari para siswa-siswi sekolah dasar di Kabupaten Manokwari. Usai mendaftarkan diri dan dinyatakan lolos seleksi berkas, dilanjutkan dengan seleksi tahap pertama. Kasat Lantas Polresta Manokwari Ibtu Nurfan di kesempatan tersebut menyampaikan, seleksi polisi cilik ini merupakan program lanjutan dari tahun sebelumnya. Karena hasil dari pembinaan polisi cilik tahun 2023 telah membawa harum nama daerah, juga Polda serta Polresta di tingkat nasional. Ia juga menyampaikan bahwa seleksi ini diminati oleh siswa sekolah dasar, sehingga yang terdaftar ada sekitar 300-an siswa dan akan diseleksi selama 2 hari untuk memilih 31 siswa yang siap dibina dan dididik menjadi polisi cilik. Ketahui bahwa Pocil ini tahun kemarin jadi bahan pembicaraan yang menarik juga sampai ke pusat, sehingga dipanggil juga sampai ke Mabes Polri untuk menampilkan di depan Bapak Kapolri. Jadi kami mau melanjutkan apa yang sudah baik, makanya kami menyampaikan ke teman-teman pelatih dan teman-teman anggota kami yang di Kansel untuk menghidupkan kembali lagi, melanjutkan kembali Pocil yang memang menjadi kebanggaan kita di Manokwari. Jadi sampai saat ini animo adik-adik kita yang ikut Pocil ini, yang mendaftar Pocil ini sekitar 330 peserta. Melihat animo siswa sekolah dasar yang ikut dalam seleksi polisi cilik, Kasat Lantas juga menyampaikan karena keterbatasan anggaran, sehingga di tahun ini kuota Pocil hanya 31 orang. Harapan saya sebenarnya mau saya itu diterima semua, cuma karena kami keterbatasan, mungkin keterbatasan dana yang memang mungkin harus kita siapkan juga untuk perlengkapan mereka. Jadi mungkin untuk gelombang ini kita terima berapa? 31 orang saja. Untuk proses seleksi, ratusan siswa dinilai tentang kedisiplinan dan baris berbaris. Para siswa yang akan terjaring nanti dididik menjadi pelopor dari usia dini terkait lalu lintas dan menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan. Para Pocil juga akan menjadi pionir untuk bersosialisasi di sekolah masing-masing. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, menjelang pemilu kada, Polda Papua Barat menggelar apel gelar pasukan operasi Mantap Raja Mansinam 1 menuju pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2024 yang berlangsung pada Jumat pagi di Mapolda Papua Barat di Maripi, Manokwari.
Apel gelar pasukan operasi Mantap Praja Mansinam 1 dipimpin langsung Kapolda Papua Barat Irjen Pol Joni Edison Isir bersama para pejabat utama di lingkungan Mapolda Papua Barat pada Jumat 19 Juli 2024. Dalam amanatnya, Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan, hal ini merupakan persiapan jelang operasi pengamanan pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada bulan November 2024. Melihat situasi dan kondisi yang ada di dua provinsi, yakni Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, maka operasi Mantap Praja Mansinam akan berlangsung selama 3 tahapan sampai dengan pemungutan suara. Kita menggelar operasi pengamanan penyelenggaraan pilkada. Khusus untuk konteks yang ada di Polda Papua Barat, yaitu operasi dengan sandi operasi Mantap Praja Mansinam 2024. Sesuai dengan corak sosial masyarakat yang ada di sini, sesuai dengan pengalaman-pengalaman empiris yang sebelumnya, kita bagi dalam 3 tahapan. Ada Mantap Praja Mansinam 1, Mantap Praja Mansinam 2, dan Mantap Praja Mansinam 3. Mantap Praja Mansinam 1 esensinya adalah mempersiapkan masyarakat, melibatkan para tokoh untuk bisa kemudian sukses mendukung nanti penyelenggaraan setiap tahapan penyelenggaraan pilkada. Artinya membangun kesadaran pada masyarakat dalam berdemokrasi, yang punya hak pilih ya silakan harus memilih. Sementara itu, Karo Ops Kombes Pol Erik Suli mengatakan, jumlah personil yang dikirim melaksanakan operasi Mantap Praja Mansinam 1 di Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah sebanyak 425 personil yang dibantu personil dari setiap Polres. Anggaran dari hibah pemerintah daerah juga itu terbagi 2 wilayah, yaitu dari pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan hibah sebesar 75 miliar, kemudian Provinsi Papua Barat Daya sebesar 55 miliar. Tadi dalam apel gelar operasi Mantap Praja Mansinam 1, Bapak Kapolda telah menyampaikan hal dimaksud. Kemudian kaitan dengan perkuatan yang kami libatkan dalam Satgas 2 Satgas Wil ini, untuk wilayah Papua Barat itu sebanyak 227 personil. Jadi untuk intelijen ada 47, kemudian untuk Binmas ada, Satgas Binmas ada 46, Satgas Humas ada 22, Satgas Bantuan Operasi ada 77. Kemudian untuk di Papua Barat Daya, untuk intelijen ada 32 anggota, ada 46, itu Polda Polres ya. Kemudian untuk Binmas ada 42, Humas ada 22, Banok ada 71, total 200 personil yang terlibat di Papua Barat Daya. Adapun personil yang dilibatkan pada operasi Praja Mantap Mansinam 1 di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya terdiri dari bagian intelijen, bagian Humas, dan Binmas Polda Papua Barat. Operasi sendiri akan berlangsung sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, sebanyak 267 calon institut pemerintah dalam negeri dari 7 kabupaten kota seprovinsi Papua Barat mengikuti ujian kompetensi dasar CAT yang berlangsung di kantor Badan Kepegawaian Negara Regional 14 Manokwari, Papua Barat. Mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 19 Juli 2024 dilaksanakannya ujian seleksi kompetensi dasar CAT Kuota Papua Barat. Seleksi kompetensi dasar diikuti oleh 267 putra-putri terbaik calon praja institut pemerintah dalam negeri dari 7 kabupaten kota di Papua Barat. Ujian seleksi kompetensi dasar CAT merupakan ujian seleksi tahapan kedua, di mana diketahui bahwa para calon praja IPDN telah mengikuti seleksi tahapan pertama, yaitu seleksi administrasi, maka selanjutnya para calon praja IPDN diwajibkan mengikuti seleksi tahapan berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar berbasis CAT.
Ferdinand selaku utusan Kementerian Dalam Negeri yang juga sebagai penanggung jawab pelaksana seleksi kompetensi dasar CAT sebagai seleksi penerima calon praja pada Institut Pemerintah Dalam Negeri saat ditemui mengatakan kegiatan tersebut adalah bagian dari program kerja Kementerian Dalam Negeri bagi seluruh kedinasan di seluruh Indonesia. Baik, kami sebagai perpanjangan tangan dari Kemendagri khususnya IPDN ditugaskan pimpinan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan seleksi SKD ini berjalan dengan lancar, tertib, baik, serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Kami berharap mulai dari hari ini sampai berakhir besok berjalan lancar, aman, dan tertib. Harapan lain kami berharap pelaksanaan tes ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan putra-putri terbaik dari Papua Barat khususnya untuk bisa mengikuti pendidikan di Kementerian Dalam Negeri khususnya di IPDN. Lebih lanjut, Ferdinanda menambahkan bahwa peserta calon siswa IPDN yang mengikuti seleksi kompetensi dasar keseluruhannya berjumlah 267 orang. Sedangkan kuota yang disiapkan bagi Papua Barat berjumlah 25 orang. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Badan Kepegawaian Negara Regional 14 Manokwari, Papua Barat saat ini mendapat kepercayaan sebagai tempat pelaksanaan teknis penyelenggara seleksi kompetensi dasar CAT bagi 6 kedinasan yang ada di Provinsi Papua Barat. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan seleksi kompetensi dasar CAT bagi 6 kedinasan di Papua Barat telah berlangsung mulai tanggal 18 Juli sampai dengan 20 Juli 2024 mendatang. Dan kantor Badan Kepegawaian Negara Regional ke-16 Manokwari, Papua Barat kembali dipercayakan sebagai pemfasilitasi tetapi juga sebagai pelaksanaan teknis ujian seleksi tersebut. Selain gedung CAT, tetapi juga tempat register sampai dengan loker penitipan barang serta tenaga teknis disiapkan oleh BKN Regional 16 Manokwari, sehingga proses tahapan seleksi kompetensi dasar terpantau berjalan lancar. Koordinator Pelaksana Teknis pada Badan Kepegawaian Negara Regional 16 Manokwari, Matan Revasi, kepada TVRI mengatakan, walaupun dengan terbatasnya infrastruktur yang ada di BKN Regional 16 Manokwari, akan tetapi BKN Regional 16 Manokwari tetap optimis melaksanakan kegiatan nasional ini. Lebih lanjut, Matan Revasi juga berharap kepada setiap peserta yang telah terdaftar mengikuti seleksi tersebut agar dapat mengikuti setiap ketetapan yang ada. Kantor Regional 14 di Manokwari. Harapan kami setiap peserta yang sudah terdaftar dan akan ikut seleksi ini mengikuti ketentuan dan tahapan-tahapan pelaksanaan dengan baik. Secara teknis persiapan kami di kantor regional, kami sudah siap untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan seleksi ini. Walaupun secara infrastruktur kami di Papua Barat masih sangat terbatas, tetapi kami tidak kecil hati, tetap kami semangat untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini, karena ini adalah kegiatan nasional yang sudah diagendakan dan kami tetap bertanggung jawab sebagai petugas pelaksana bisa melaksanakan seleksi ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga berakhir juga dengan baik. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara. Komitmen mempertahankan tutupan hutan sebesar 70%, pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya melaunching pengelolaan terpadu bentang alam mahkota permata tanah Papua. Kamis 18 Juli 2024, pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya menyelenggarakan kegiatan peluncuran program pengelolaan terpadu bentang alam mahkota permata tanah Papua (MPTP) atau The Crown Jewel of Tanah Papua. Kegiatan ini digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat yang melibatkan para pihak, antara lain pemerintah pusat yang diwakili oleh beberapa UPT Kementerian KLHK, pemerintah kabupaten yang wilayahnya masuk dalam bentang alam MPTP, mitra pembangunan yang tergabung dalam konsorsium MPTP, yaitu Yayasan Ekonusa, Konservasi Indonesia, WRI Indonesia, Yayasan Permata Tanah Papua, Universitas Papua, The Royal Botanic Garden School, WWF Indonesia, Bentara Papua, Fauna dan Flora Internasional,
the Lab of Ornithology Cornell University, the Rainforest Trust, Wedgetail, Geese for Climb, dan Yayasan Papua Nenda, juga beberapa organisasi masyarakat sipil dan perwakilan masyarakat hukum adat, akademisi, dan periset serta tamu undangan lainnya. MPTP merupakan bentang alam yang terletak di bagian kepala burung dan leher burung Papua, tepatnya di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Area ini diketahui memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menjadi sumber air utama bagi sungai-sungai dan kota-kota di sekitar kepala burung dan leher burung Papua. Bentang alam MPTP juga menjadi penyimpan karbon yang tinggi sehingga berperan besar dalam mengontrol perubahan iklim. Bentang alam MPTP juga merupakan wilayah di mana terdapat beberapa suku, subsuku asli Papua yang mendiami kawasan tersebut, diantaranya suku Abun, Hatam, Ireres, Kuri, Meya, Mia, Moile, Moskona, Mpur, Sow, Sobuhon, dan Wamesa, sehingga area ini sebagai ruang hidup dan area penting bagi masyarakat adat. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Provinsi Papua Barat, Profesor Dr. Charlie Heatubun, dalam laporannya menjelaskan bahwa inisiatif program pengelolaan terpadu bentang alam MPTP merupakan bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, budaya, dan pengelolaan sumber daya alam di bentang alam kepala burung tanah Papua. Pihak termasuk pemerintah, daerah, mitra pembangunan, semua para pihak baik di tingkat lokal, tingkat regional, nasional maupun juga tingkat global. Pada hari ini izin Bapak Gubernur, hari ini adalah merupakan program peluncuran program yang diselenggarakan dalam rangka dimulainya secara formal pelaksanaan program-program pengelolaan bentang alam mahkota permata tanah Papua dan sekaligus memperkuat kolaborasi jejaring dukungan para pihak. Tujuannya adalah meningkatkan kerjasama dan menyatukan komitmen antara pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya dalam pengelolaan bentang alam MPTP yang merupakan bagian dari kerjasama antar daerah dan juga kinerja pemerintah daerah berbasis ekologis. Sambutan penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang disampaikan oleh Julian Kelly Kambu, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan, mendukung kegiatan tersebut dengan menyiapkan perda hukum adat, di mana masyarakat memiliki peta adat. Hal tersebut dapat mempermudah kolaborasi dengan program pemerintah daerah. Memiliki perda masyarakat hukum adat, tapi tidak sampai di situ. Kami juga mendorong agar semua perda masyarakat hukum adat, masyarakatnya punya peta adat, sehingga ada kolaborasi terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kami mendukung kesepakatan ini dari Bapak Gubernur, penyampaian permohonan maaf karena ada kegiatan lain di Jakarta yang sangat penting sehingga beliau memutuskan kami, tapi pada prinsipnya mendukung sepenuhnya. Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mere dalam sambutannya mengatakan sudah waktunya untuk berkolaborasi bersama demi mencapai tujuan untuk capai tingkat pertumbuhan ekonomi, keadilan bagi masyarakat, dan keberlanjutan, semuanya dilaksanakan untuk pembangunan bagi masa depan. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya berharap tidak ada kata lain. Sudah waktunya untuk kita berkolaborasi, bersinergi, karena tidak mungkin kita berjalan sendiri-sendiri. Dan ya, saya biasa menggunakan kata bijak orang Afrika, karena mereka senang di padang pasir dan berlari dan berjalan. Dia bilang, kalau kita mau cepat memang kita berlari, bisa cepat sampai, tetapi nanti sendiri-sendiri. Tetapi kalau mau kita jalan jauh, bertahan lama, banyak orang ikut bersama-sama, maka kita harus jalan, jangan berlari. Pembangunan berkelanjutan yang mengimplementasikan kinerja berbasis ekologi, pemerintah Provinsi Papua Barat telah berkomitmen untuk mempertahankan 70% tutupan hutan.
dan implementasi komitmen penuh dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga menjadi dukungan nyata terhadap upaya pengelolaan bentang alam MPTP. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Cegah stunting, itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satlantas Polres Fakfak menggelar operasi Patuman Sinam, di mana sebanyak 15 unit kendaraan berhasil diamankan. Kapolres pun menghimbau agar masyarakat dapat tertib dalam berkendara. Kamis 18 Juli 2024, Satlantas Polres Fakfak kembali menggelar operasi Patuh Mansinam dengan melakukan penegakan hukum terhadap berbagai kendaraan umum. Sesuai pantauan tim liputan, pelaksanaan pemeriksaan Polri, implementasi operasi Patuh Mansinam 2024 berlangsung mulai jam 15.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di depan panggung terbuka Pemda Fakfak, Jalan Pangeran Diponegoro, Fakfak, Papua Barat. Kapolres Fakfak melalui Kanit Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, Satlantas Polres Fakfak, Ibda Erwin Balata, menjelaskan operasi Patuman Sinam 2024 berlangsung sejak tanggal 15 hingga 28 Juli 2024. Di dalamnya melakukan penertiban kepada pengendara kendaraan yang tidak membawa kelengkapan administrasi kendaraan. Selamat sore untuk warga masyarakat Kabupaten Fakfak. Kami dari Satuan Lalu Lintas akan mengadakan operasi Patuh Sinam 2024 yang akan berlangsung dari tanggal 15 Juli sampai tanggal 28 Juli. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Fakfak untuk dalam berkendara selalu menaati aturan dan surat-surat kendaraan selalu dibawa. Lanjut Kanit Gakumdu, Satlantas Polres Fakfak, dari hasil operasi Patuman Sinam, sebanyak 15 unit kendaraan bermotor berhasil terjaring dengan pelanggaran tidak membawa surat kelengkapan kendaraan, plat kendaraan yang habis masa berlaku, dan kendaraan yang tidak memasang plat nomor. Untuk hari ini kami melakukan operasi Patuh. Kami mendapati 15 unit kendaraan, baik secara administrasi surat-surat dan juga kelengkapan lainnya berupa TNKB atau plat nomor yang habis masa berlakunya dan juga ada yang tidak dipasang TNKB-nya. Diingatkan kepada warga masyarakat Kabupaten Fakfak, pelaksanaan operasi Patuman Sinam 2024 untuk tertib hukum terpadu oleh Satlantas Polres Fakfak akan berlangsung hingga tanggal 28 Juli 2024. Warga diharapkan melengkapi kendaraannya dengan kelengkapan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamela, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke Manokwari, Saudara. Jumat 19 Juli 2024, PAUD Cahaya Kasih Manokwari melakukan penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dan memulai pembukaan tahun pelajaran 2024-2025 yang diawali dengan ibadah.
Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di PAUD Cahaya Kasih Sanggeng, Manokwari, Papua Barat untuk tahun ajaran 2024-2025 yang berlangsung selama 5 hari resmi ditutup dengan sukses pada hari ini. Acara penutupan ini dihadiri puluhan peserta didik bersama dengan para guru dan orang tua. Penutupan MPLS dan pembukaan tahun pelajaran baru diawali dengan ibadah. Pendeta Peter Tauran mengatakan, anak-anak yang dididik di sini bukan saja mereka mengejar pengetahuan dan ilmu, tetapi lebih kepada pembentukan karakter mereka. Karena dari karakter yang baik, hal itu bisa menjamin masa depan, bahkan era di mana mereka ada nantinya. Bahwa anak-anak yang dididik di sini, dibina di sini, bukan saja mereka mengejar pengetahuan, ilmu, tetapi pembentukan karakter itulah yang terpenting. Karena hanya dengan karakter yang baik itu yang akan bisa menjamin mereka untuk masa depan, bahkan era di mana mereka masuki nanti akan sangat berbeda. Ada kompetisi-kompetisi yang sungguh luar biasa akan mereka hadapi di masa depan mereka, dan itu harus dibangun sejak dini. Kita bersyukur bahwa lembaga ini PAUD Cahaya Kasih punya guru-guru, punya bunda-bunda yang punya kualitas, punya kompetensi yang sungguh luar biasa, bukan saja dari pengetahuan tetapi kehidupan rohani yang bisa menjadi model, menjadi pola buat generasi ini. Barangkali Mewakili Ketua Lembaga Pembinaan dan Pelayanan Konseling Keluarga LP2KK Manokwari, Adriana Nale berpesan agar anak-anak yang ada di PAUD Cahaya Kasih dapat mengikuti setiap pendidikan dan nasihat yang diberikan guru-guru PAUD selama berada kurang lebih 1 tahun di tempat ini, sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya. Seperti tadi yang Bapak Pendeta sudah doakan, sudah mendeklar, dan itu akan terjadi. Kalau anak-anak kita ke depannya mengikuti aturan, tatanan, nasihat, didikan yang sudah diberikan oleh guru-guru PAUD di tempat ini dan jenjang berikutnya, maka mereka akan melihat masa depan mereka. Tetapi kalau bahasa Indonesianya, satu langkah menuju masa depan bersama Kristus. Jadi tidak ada lain, Bapak Ibu. Di PAUD ini, melalui LP2KK ini, mengajarkan, mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Sesuai dengan nanti mungkin ada disampaikan oleh kepala sekolah bahwa visi dari PAUD Cahaya Kasih. Sementara itu, Kepala TK PAUD Cahaya Kasih Manokwari, Like Hehanusa mengatakan, peserta didik yang sudah mendaftar di PAUD Cahaya Kasih sampai dengan saat ini kurang lebih adalah sebanyak 60 siswa di tahun ajaran 2024-2025. Sedangkan siswa yang naik dari TKA ke TKB sebanyak 28 anak. Sementara jumlah siswa yang ada di TK PAUD Cahaya Kasih Manokwari seluruhnya berjumlah 90 lebih anak. Kurang lebih yang sudah mendaftar di PAUD Terpadu Cahaya Kasih ada 60 lebih anak siswa baru di tahun ajaran 2024-2025, dan siswa-siswa yang naik dan pindah dari jenjang kelompok bermain dari TK 0 kecil ke TK 0 besar ada kurang lebih 28 anak. Iya, dari anak-anak yang ada di PAUD yang tercover sampai pada saat ini ada 90 lebih anak di PAUD Terpadu Cahaya Kasih. Itu tidak menutup kemungkinan karena kami berada dalam lingkungan Sanggeng, banyak sekali belangko kami yang keluar. Tetapi mereka sampai hari ini belum kembalikan karena ada saya, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab. Tetapi pasti tujuan kami ketika mereka membawa datang, kami tidak bisa menolak. Karena PAUD ini berdiri untuk menolong setiap anak-anak istimewa yang ada dalam lingkungan ini. Turut hadir pada penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, penasihat lembaga LP2KK Manokwari, Yopi Parinusa. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Sabtu 20 Juli 2024. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.